gagah kita, semua berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, Kau baik Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami mau datang padamu Tuhan, bukti rasa syukur kami, bukti rasa cinta kami Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau menaikkan ucapan syukur kami, kami mau menaikkan pujian kami, kami mau menaikkan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap kata pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut hati kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan bagi kami Tuhan. Selama kami hidup, selama kami ada Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Yes Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi. Katakan ya Allahku, ya Allahku, bernyanyi bagimu. Yes, biarlah seluruh hidup kami Tuhan boleh dipenuhi dengan pujian penyembahan Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan di setiap waktu kami Tuhan. Yes, kepadamu. Manis Kau dengar Tuhan. Tuhan dan hatiku bersuka kan. Oh inilah yang ku renungkan setiap waktu kami Tuhan. Yes, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, hanya bagimu Tuhan. Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku,
ada bermazmur bagimu. Selagi ku ada, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Yes, biarlah manis kau dengar. Biar hatiku bersuka karena, oh, inilah yang ku renungkan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar setiap hari-hari kami boleh diisi Tuhan dengan pengagungan pujian akan Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi nafas bagi kami Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Ya kau baik Tuhan, ya kau baik Tuhan. Biarlah hati kami memujimu, biarlah hati kami semamu. Ya kau baik setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan kalau kami boleh ada. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami, kami menaikkan pengharapan kami menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, sing haleluya. Ya kau baik dalam kehidupan kami, buat setiap pertolongan-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tiada hari Tuhan kami tak merakayakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini bentuk rasa syukur kami Tuhan. Ini bentuk pengucapan pengagungan kami Tuhan. Oh Yesus, Kau sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi, inilah yang ku renungkan, yes, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Katakan yes, karenamu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau siap muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka, kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Yang siap menari dan menyanyi bagi Tuhan, katakan amin. Yes. Kasih senyuman, kasih lambaian ke kanan kirimu. Katakan Tuhan baik, katakan Tuhan baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Yang bersuka cita katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Karena segala puji syukur, yes, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya. Yes, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, hey hey. Soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Hai Bapa baik, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes.
Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu mulia, nama-Mu besar. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Katakan biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, yes. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Tangan biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, yes. Oh, oh. Yes. Memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Karena bersorak-sorai, bersorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Karena sekali lagi memuji Dia. Yes. Sebab tinggi nama-Mu kami puji Tuhan. Dasar dari yang kami harapkan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang tepat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang tinggi.
Sebab Kau Raja keagungan bagi kami Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Kau Allah yang menggadangkan, memberikanku kekuatan. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Kita pasti menang, amin. Yes. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji. Yes. Nyanyikan kemuliaan-Mu, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Kau sumber sukacita bagi kami Tuhan. Yes, Tuhan. Besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selalu nyata di sepanjang hidup kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami menjadikan Engkau prioritas utama dalam hidup kami Tuhan. Bukan manusia Tuhan, tapi hanya Engkau Allah satu tujuan kami, satu sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami. Katakan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Kau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
besar. Yes Tuhan, ini yang kami rasakan setiap hari bagi kami Tuhan. Bahwa setiap kami bangun pagi hari, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Oh, Kau tebus hidupku. Tiada kata yang bisa Apa baiknya Kau Tuhan, kisah indahnya Kau bagiku segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Yes, Kaulah segalanya, segalanya bagi kami Tuhan. Biar hati kami Yes, ini doa kami Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Di pengagungan kami Tuhan. Yes. Lebih salah ku menyembah dalam roh ku tinggikan. Kepada hambanya saya persilakan naik. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi Dia segala-galanya, lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya mau saudara kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Ku tinggikan Engkau melebihi lebih ku menyembah dalam roh. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Ralamata Sandera Sidia Ralamata Sikara Ralamala Jesus. Haleluya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus jamah setiap hati. Tuhan jamah kami, lawat kami. Haleluya. Sekali lagi ku tinggikan
Engkau Tuhan melebihi. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Yesus. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, shalom. Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi yang indah hari ini. Kita bersyukur kita masih ada di rumah Tuhan untuk memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini angkat tangan dong. Siapa yang sepanjang minggu rasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman daripada Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Mari, hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada jemaat. Dan hari ini juga adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Saya beri judul atau tema khotbah pada hari ini. Sama-sama kita baca di depan saudara. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Harga ketaatan. Sekali lagi 2, 3. Nah, saudara, menjadi umat Tuhan, menjadi umat Kristen, perlu sekali yang namanya taat, saudara. Ya, sekali lagi taat. Tetapi saudara, untuk mentaati firman itu ada harga. Ada harga yang harus dibayar. Saudara tidak sekedar hanya duduk datang ke gereja, ya, hari Minggu Anda ke gereja lalu memuji Tuhan, kasih persembahan pulang begitu saja, tidak. Tetapi ada hal-hal, bahkan ada kebenaran firman dan perintah yang kita harus lakukan. Dan itu harus dilakukan dalam ketaatan. Katakan amin, saudara. Coba kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Saudara perhatikan, ini adalah perintah yang paling awal. Ketika manusia ada di Taman Eden, Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, sama-sama katakan 2, 3, pastilah engkau jelas. Kita kembali kepada penciptaan manusia pertama, itu Adam dan Hawa. Nenek moyang kita bukan monyet, saudara ya. Nah, mereka ditaruh di Taman Eden, disebut Taman Allah. Semua fasilitas ada di sana. Semua yang bisa dinikmati ada di sana. Tetapi bayangkan saudara, dari begitu banyak sesuatu yang diberikan oleh Tuhan di Taman Eden, hanya satu perintahnya. Hanya berapa? Satu. Hanya berapa? Satu. Dan perintahnya itu menurut saya sangat simpel dan sederhana. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Betul apa betul, saudara? Iya kan? Yang lain bebas, yang lain boleh dinikmati, yang lain boleh dipakai. Tetapi hanya satu saja. Tapi perhatikan baik, inilah manusia. Walaupun cuma satu, tetap saja dilanggar. Di Taman Eden, ketika mereka maaf bicara tidak berpakaian, mereka nggak sadar dan mereka nggak tahu kalau mereka itu telanjang. Kenapa? Karena ditutup oleh kemuliaan Allah. Dan kalau Anda pelajari,
manusia pertama Adam dan Hawa itu berhubungan dengan Tuhan itu langsung, saudara. Audible, bisa didengar, tetapi sekali lagi tetap saja melanggar. Ini perintah Tuhan kepada manusia yang pertama, sederhana. Tetapi yang sederhana itu justru dilanggar. Makanya dari yang sederhana jadilah satu Alkitab, saudara. Ngerti ya saudara ya? Dosa satu orang, dosa suami istri, dosa nenek moyang kita, akhirnya perintahnya satu Alkitab. Dari satu perintah sampai sekarang akhirnya begitu banyak perintah yang harus dilakukan karena ketidaktaatan. Katakan kanan kirimu, kamu harus taat. Belum semua, kamu harus taat. Next. Coba kita lihat ayat yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Ulangan 28 ayat yang pertama. Yuk kita baca ayat ini. Ulangan 28 ayat pertama, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bahasa Inggris berkata begini, if you obey, jika engkau baik-baik mendengarkan Tuhan Allahmu dan melakukannya, dan obey, dan taat dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan, aku akan mengangkat engkau. Yang mau diangkat Tuhan katakan amin. Saudara taat, saudara. Dengar dan taat. Apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Dan kalau Anda pelajari baik dalam perjanjian lama, Allah di dalam nama Bapa, kita buat kesalahan salah saja, ukuran salah saja, langkah kita salah, mohon maaf, langsung mati. Ketika tabut perjanjian Allah sudah direbut, lalu akan masuk ke rumah Allah, ke bangsa Israel, ke umat pilihan Allah. Mereka mengangkat tabut dalam perjalanan yang jauh. Kalau Anda pelajari dalam perjanjian lama, nggak salah menurut mereka. Mereka taruh tabutnya itu di kereta karena capek, saudara. Saudara tahu orang yang menaruh tabut Allah di kereta melalui kuda karena supaya tidak capek, mati seketika. Nggak sembarangan, saudara. Iring Tuhan itu harus presisi. Iring Tuhan itu harus dalam ketaatan kita. Kita nggak bisa sembrono karena Tuhan kita bukan Tuhan sembrono. Oh, nggak ada amin. Tuhan kita tuh punya presisi hitung-hitungan yang tepat. Saudara masih ingat khotbah saya dalam kitab Wahyu berkata begini, jangan diukur bagian halaman. Ingat nggak khotbah saya? Ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Yang halaman itu jangan dihitung. Artinya Tuhan itu punya hitung-hitungan. Saudara percaya nggak ketika kita tinggalkan dunia ini, kita akan berhadapan dengan meja penghakiman Tuhan. Dan Tuhan itu menghitung perbuatan A, B, C, tanggal segini, tahun ini, jam segini, detik segini. Anda lakukan apa? Tuh nggak ada amin loh. Haleluya. Makanya butuh ketaatan Bapak Ibu. Saya yakin orang yang masuk surga adalah orang yang taat. Orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Buktinya, Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia, engkau akan diangkat dari segala bangsa. Katakan amin. Selanjutnya, Yesaya 1 ayat 18 sampai 20 berkata begini. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti apa? Kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan
dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Ngerti saudara? Haleluya. Haleluya. Apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Tapi kan masalahnya anak Tuhan sekarang tuh bandel. Hah? Apa? Apa? Udah tahu hari Minggu, udah tahu jam ibadah. Enggak datang-datang, enggak taat-taat. Saya selalu berkata ya, jangan sampai gembala udah putus nih urat leher, tapi enggak ada yang masuk sorga di gereja ini. Orang selalu menilai khotbah saya itu keras. Saya bukan bermaksud mau keras-kerasin. Supaya saudara masuk sorga. Supaya saudara taat kepada Tuhan. Cuma itu tujuan kami, nggak ada yang lain. Saudara bayangkan Yohanes Pembaptis, pembuka jalan ketika Yesus mau masuk melayani. Dia berkata, hai bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hai engkau keturunan ular beludak. Kenapa Yohanes Pembaptis katakan demikian? Dari perjanjian lama dan masuk ke perjanjian baru, ada kurang lebih 300-400 tahun Tuhan gak berfirman. Dan muncullah Yohanes Pembaptis dengan suara yang lantang. Dia membuka jalan untuk Yesus mulai melayani. Dan kata-katanya itu kasar. Tetapi kata-kata itu mewakili keadaan bangsa Israel saat itu. Kacau beliau. Saudara, hari ini kita hidup di zaman yang gila. Zaman yang apa? Ya. Kalau Anda lihat televisi, anak bunuh orang tua. Orang tua perkosa anak. Manusia udah seperti kayak binatang. Udah gak ada norma. Udah gak ada rasa takut sama Tuhan. Apa yang dia pengen lakukan. Gila dunia sekarang ini, saudara. Haleluya. Haleluya. Makanya gembala mohon banyak kayak begini. Karena saya tahu di luar sana tantangan saudara berat. Godaan saudara juga banyak. Jadi kita butuh taat kepada firman. Sekali lagi, Alkitab berkata apa? Jika kamu menurut, mau mendengar, kamu akan memakan hasil yang baik. Saudara mau terima hasil? Saudara mau terima berkat? Taat saudara. Tetapi jika kamu melawan, bukan saya ngomong loh saudara. Alkitab yang ngomong. Saudara ngelawan terus firman, dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Artinya engkau akan mati sia-sia. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Next. Lagi. Yeremia 7 ayat 23. Firman Tuhan berkata apa? Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu apa? Coba saudara cek Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, isinya itu perintah Tuhan. Dan setiap perintah pasti akan ada hasilnya. Setiap taburan saudara akan menuai. Yang ngerti katakan amin saudara. Sekali lagi dikatakan Yeremia, kalau engkau taat mendengar suara, engkau menjadi, aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saya garis bawah begini, taat perintah hasilnya adalah berkat. Dan Tuhan selalu memberkati ketaatan. Saya mau iring Yesus. Yang tahu nyanyi. Saya mau iring.
Apa? Sampai selama. Nyanyi berikutnya. Meskipun saya bisa menderita dalam dunia. Selanjutnya apa? Saya mau iring Yesus sampai selama. Iring Tuhan sampai selama-lamanya meskipun susah. Dulu saya pikir lagu ini kok kayaknya terlalu membuat orang tuh sulit. Tapi kalau saya baca-baca firman Tuhan, benar juga saudara. Alkitab berkata, if you want to follow me, take up your cross. Kalau engkau mau mengiring aku, pikul salib, sangkal dirimu. Si pikul salib tuh gak enak Bapak Ibu. Pikul salib menyangkal diri tuh gak enak. Deny yourself. Sangkal dirimu. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Biar aku yang berkurang-kurang, Tuhan yang bertambah-tambah. Yang ngerti katakan amin. Ya, meski susah iring Tuhan, menderita, tapi aku mau mengikut engkau. Aku mau taat kepada apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali percaya tetap percaya. Taat perintah, hasilnya adalah berkat. Tuhan selalu memberkati ketaatan. Next. Ya agak kecil tapi gak apa-apa. Apa itu ketaatan? Anda boleh catat. Jadi Pak Pendeta, kalau Tuhan suruh kita taat, jadi apa itu ketaatan? Yang pertama, ketaatan artinya melakukan kehendak, bukan kehendak kita. Saudara. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani sebelum dia disalib, 3 kali dia bolak-balik, dia ngomong sama murid-muridnya, berjaga-jagalah. 1 jam saja. Betul? Tapi ketika dia dapati, mereka tertidur. Dibilang lagi, berjaga-jagalah dengan aku. Saudara tahu, momen itu, saat itu adalah momen yang paling kritis buat Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Darah yang dicatat pertama tercurah itu bukan ketika disalib, tapi di Taman Getsemani. Ketika Yesus sedang berlutut, dia sedang berdoa. Pembuluh darah Yesus pecah sehingga keringat Yesus bukan air tapi darah. Apa yang didoakan Yesus? Anda perhatikan baik. Ini penting. Dia berkata begini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Saya berpikir, kenapa Yesus ngomong demikian? Karena dia juga masih manusia. Karena dia tahu naik salib itu gak mudah, saudara. Dia pernah lihat penjahat-penjahat yang disalib. Itu tersiksa luar biasa. Dan sekarang gilirannya. Dan bukan itu, dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Makanya doanya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kita harus bersyukur, doa Yesus nggak berhenti sampai di situ. Dia berkata apa? Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya dia berkata, walaupun secara daging aku sebenarnya mau lewatkan semua ini, aku gak mau jalani salib, tetapi tetap aku mau taat atas kehendakmu dalam hidup ini. Bayangkan kalau Yesus berhenti hanya sampai di Taman Getsemani. Bayangkan kalau Yesus doanya dikabulkan dan berkata, salib dibatalkan. Saya dan saudara hari ini tidak ada di tempat ini. Bumi ini akan hangus secepatnya. Manusia akan dibuang semua ke api neraka. Dan tidak ada yang selamat. Tapi karena harga ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Mari dalam setiap doamu,
Katakan, Tuhan, aku mau A, B, C, D. Tuhan, A, B, C, D. Tuhan mau ini, kalau boleh ini, kalau boleh. Tapi tutup doamu dengan berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Katakan amin, saudara. Yang kedua, apa itu ketaatan? Yang kedua, yang pertama berkata, lakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ibu Gembala berapa kali khotbah berkata begini, seringkali ketika kita berdoa, kita berserah, kita udah berserah, tapi kita berpikir dengan caranya kita. Tuhan, aku udah berdoa, Tuhan jadi nanti begini, Tuhannya diatur, saudara. Benar apa betul? Ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Haleluya. Dengan caranya Tuhan, ini penting loh, saudara. Amin. Jadi ketaatan itu artinya begini, ketika kita tahu kehendak Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Saudara, pada poin ini seringkali kita tidak sabar. Banyak orang namanya sabar, belum tentu orangnya sabar. Coba katakan kanan kiri, sabarlah bro. Kanan kiri sekali lagi, sabar. Yang ketiga, apa itu ketaatan? Dalam waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang, nyanyi dong yang keras. Walau kadang tak lewati apa? Lewati. Amin. Ku tetap waktu pasti yang. Oke, sekarang saya masuk kepada poin-poin khotbah saya. Yang pertama, bagaimana kita bisa taat? Tadi apa itu ketaatan? Nah, sekarang bagaimana kita bisa taat? Yang pertama, belajar untuk percaya. Saya pakai kata belajar karena saya yakin percaya itu butuh pelajaran. Betul ya? Saudara kelas 1, kelas 2 sampai SMP itu belajar namanya. Nah, belajar untuk percaya Tuhan itu juga penting, saudara. Saya yakin nggak setiap kali Anda baca firman lalu saya percaya. Enggak, saya juga nggak mau munafik, saudara. Betul nggak? Seringkali firman juga kontradiksi dengan pikiran kita. Tapi belajar, saudara. Belajar untuk percaya, belajar. Contohnya bagaimana? Coba lihat Kejadian 22. Ayat 17, 18. Maka aku akan memberkati engkau, ini janji Tuhan kepada Abraham, berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti apa? Bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Firman ini disampaikan ketika Ishak yang tadinya mau diserahkan tidak jadi. Lalu Tuhan berfirman, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang dan pasir di lautan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Abraham di masa tuanya lalu dijanjikan keturunan yang banyak, masuk akal nggak? Nggak masuk. Tapi coba berikut, next. Coba baca Roma 4 ayat 18 sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham gak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Hari ini di tanganmu ada Alkitab, isinya janji Tuhan. Masih saja tidak berharap, masih saja tidak taat. Abraham zaman dulu mana ada Alkitab. Dia tetap berharap. Karena yang berfirman adalah Tuhan. Hari ini Tuhan sedang berfirman bagi gereja ini. Taat, saudara. Lakukan bagianmu. Dan Anda akan melihat Tuhan akan lakukan bagiannya.
Kita nggak bisa atur semua, nggak bisa. Kita manusia terbatas, otak kita ini bodoh. Tapi bersyukur Anda punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata, kepintaran manusia adalah kebodohannya Tuhan. Artinya Tuhan di atas rata-rata. Tuhan maha hebat, maha dahsyat. Dan saya percaya dia hadir di tempat ini. Katakan amin. Next. Belum. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Baca sama-sama. Amsal 3 ayat 5 dan 6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada haleluya. Ada haleluya. Percaya dengan segenap hatimu. Jangan bersandar dengan pengertianmu. Itu yang tadi saya katakan. Waktu Tuhan, kehendak Tuhan, biar caranya Tuhan. Saudara, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, sebenarnya menuju tanah perjanjian hanya butuh 3-4 tahun. Tapi kenapa harus keliling-keliling 40 tahun? Bahkan tidak ada generasi pertama yang masuk tanah perjanjian. Karena sebenarnya dengar gini, Tuhan lebih suka kita dalam proses daripada hasil. Yang ngerti katakan amin. Dia sedang memproses kita. Mungkin Anda berkata, Tuhan itu udah di depan, itu jawabannya di depan. Tapi Tuhan, no. Mau caraku belok dulu ke kanan. Ngerti ya saudara ya? Makanya pendeta J.E. Awandatu menerjemahkan kehendak dan rencana Tuhan dengan lagu begini. Indah rencanamu, apa? Tuhan, nyanyi yuk. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua. Saudara, kalau saudara kita flashback ke belakang, kita pengalaman ya, kesaksian. Coba kita lihat ke belakang. Kok bisa kita ada sampai hari ini? Tuhan seperti bawa kita dalam satu perjalanan hidup. Ada naik, ada turun, ada kanan kiri. Ada lebar, ada sempit. Tapi ujungnya lagu ini berkata, tapi ku mengerti, kau tolong padaku. Indah rencanamu. Bukan rencana Herman Rantum, saudara. Indah rencana, bukan rencana kita. Asal kita mau taat. Next. Nah, firman Allah itu, perhatikan yang pertama, firman itu berdaulat. Katakan firman berdaulat. Yang kedua, firman dapat dipercaya. Katakan firman dapat dipercaya. Yang ketiga, firman menepati janjinya. Firman menepati. Keempat, firman tidak pernah berubah. Firman tidak pernah. Yang kelima, firman itu setia. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. 5 hal ini adalah firman Allah. Dia berdaulat, dapat dipercaya, mendapati janji, tidak pernah berubah, dan setia. Sederhananya begini, lakukan apa yang diperintahkan, apa? Dan lihat hasilnya, saudara. Haleluya. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut. Lakukan aja, jangan takut, saudara. Nanti engkau akan lihat hasilnya. Kalau aku tidak takut, hasilnya apa? Amin, saudara. Next. Yang kedua, belajar menantikan. Belajar apa Pak Pendeta? Belajar apa? Ini nih yang paling gak enak. Benar apa betul? Saya kasih garis kurung. Paling sulit. Kita udah dengar firman nih, ya. Hari ini kita dengar firman, tapi bicara menantikan, menunggu ini paling nggak enak. Pekerjaan yang paling tidak disukai orang, dibenci orang adalah menunggu. Benar apa betul? Siapa di sini yang pernah alami pacaran?
Ketika si cowok janji datang jam 7:15 dia belum nongol. Wanita akan berkata, kemana dia pergi? Katanya dia cinta, katanya dia sayang. Kok terlambat? Benar apa betul? Menunggu itu tidak enak, tetapi bagian yang kedua dari khotbah saya, poinnya adalah belajar menantikan Tuhan. Coba lihat Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14, sama-sama kita baca 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Anda dengar yang saya mau ngomong, ini penting ya. Cara Tuhan bekerja selalu membutuhkan waktu. Kita hidup di zaman semua serba cepat. Betul nggak? Mie instan, kopi instan, lebih cepat, lebih baik. Ada kan orang ngomong begitu? Cepat, percepatan, percepatan. Semua maunya cepat. Tapi dengar yang saya mau ngomong. Tuhan suka yang namanya menanti. Saudara, baca firman Tuhan itu bukan cuma sekedar dibaca. Bahasa Inggris berkata meditate. Meditasi. Artinya direnungkan. Ku renungkan firman-Mu seminggu sekali. Apa? Siang dan direnungkan. Dan dalam perenungan itu butuh waktu, Bapak Ibu. Waktu yang kita renungkan setiap firman yang kita terima akan menghasilkan rema. Orang yang suka merenungkan firman, dia akan menerima rema. Kata teguhkan, perhatikan ya, dalam Mazmur 27 ayat 14, kata teguhkan, kenapa ada diteguhkan? Karena dalam menanti ada yang namanya rasa takut. Betul nggak? Ya, was-was. Aduh, makanya dikatakan nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam menanti, saya tahu pasti ada was-was, ada rasa takut, kehilangan, ditinggalkan, kekurangan, nggak menikah, jomblo. Siapa jadi yang jomblo? Hah? Cintailah produk-produk dalam negeri. Saya berdoa saudara, jodoh saudara ada di gereja ini. Calon saudara ada di gereja ini. Supaya terus lanjut sama-sama beribadah di tempat ini. Mungkin kau berkata takut karena umur. Gak perlu takut. Waktu Tuhan pasti. Yang ngerti katakan amin. Next. Saya semangat banget ya. Kalau menyampaikan firman. I'm so excited. Yang ketiga caranya begini. Renungkan firman Tuhan. Jadi gini. Dalam menanti perbanyak baca firman. Karena di dalamnya ada janji-janji Tuhan. Dia selalu menunjukkan kehendaknya setiap saat. Firman itu up to date walaupun sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Firman selalu up to date karena firman itu Allah. Coba buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Sama-sama lebih keras. 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya? Siapa yang mau berhasil tepuk tangan dulu dong. Renungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi sambil menanti kita terus mendengar, membaca firman daripada Tuhan. Apa saja yang diperbuat berhasil. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana caranya kita taat? Yang keempat, kita harus juga mendengar suara Roh Kudus. Amin saudara. Karena Roh Kudus akan memimpin
kita kepada jalan yang benar. 2 Timotius 3:16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan diilhamkan Allah. Terjemahan lain, diilhamkan oleh Roh. Jadi 2000 tahun yang lalu Alkitab yang ada di tangan saudara dan para nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan menulis dalam ilhaman Roh. Jadi ini penting sekali. Kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang nggak bisa apa-apa, bersama Roh Kudus kita bisa lakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Terakhir, saya tutup dengan ini, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya undang pemain musik, singers maju ke depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk, ini tulisannya kecil, buka di Alkitab lah. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Sudah? Kelihatan tulisannya? Kelihatan lah ya. Oke, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku lebih keras, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia taat, Yesus taat sampai mati. Dia Allah, dia kosongkan dirinya, dia menjelma menjadi manusia, dia taat kepada Allah, bahkan dia mati di atas kayu salib. Makanya segala bangsa akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Allah, karena taat. Hari ini saya mau jemaat taat. Apa yang difirmankan itu yang dikerjakan. Sudah banyak firman yang kita dengar, sudah banyak kebenaran firman Allah yang kita dengar dari gereja ini. Mari langkah iman, saudara. Mungkin keadaanmu hari ini tidak seperti yang kau inginkan, tetapi engkau ada dalam ketaatan. Engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Memang melakukan kehendak Tuhan harus ada harga yang dibayar. Tapi saudara akan lihat apa yang kau tabur hari ini, engkau akan tuai. Tuhan tidak pernah berhutang. Janjinya ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan akan tinggal tetap. Semua yang kita lihat hari ini, semua yang kita nikmati hari ini, itu hasil dari firman. Dan apa yang difirmankan, itu pasti akan terjadi. Pembangunan gereja kita, renovasi gereja kita akan selesai di dalam nama Yesus. Karena dia yang berfirman, dia yang berjanji, dia Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa.